Ya oke. Perkenalkan, nama saya Yuda Situmorang. Ini video pertama saya dan maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang baik gitu. Jadi karena ini video pertama saya dan saya juga baru pertama kali pakai Camtasia, jadi harap dimaklumin saja kalau misalnya videonya rada ngawur sedikit. Oke, kita masuk ke pembahasan. Kali ini kita akan membahas tentang Node.js. Nah, mungkin teman-teman di sini yang sedang menonton video ini sedang mencari Node.js itu apa dan pengen tahu Node.js itu apa. Jadi teman-teman masuk ke video yang benar karena kali ini saya akan membahas Node.js dari paling dasar banget, dimana kita benar-benar nggak tahu Node.js sama sekali sampai kita insya Allah mengetahuinya nanti. Ya, kita mulai dari pengertian Node.js itu ya. Node.js itu bisa dibilang sebuah platform sih. Jadi platform ini dibangun dengan bahasa JavaScript ya. Nah, JavaScript itu apa? JavaScript itu sebuah bahasa pemrograman yang dibuild dari bahasa C. Jadi masih keturunan bahasa C. Teman-teman di sini yang mau belajar Node.js tapi udah memahami JavaScript, mungkin Anda udah memiliki uh, kemampuan 60% untuk Node.js ini gitu. Jadi nggak terlalu ribet gitu. 40%-nya tinggal memahami apa ya, strukturnya atau memahami konsep dari Node.js sendiri gitu. Karena Node.js ini bisa dikatakan sebagai library dalam JavaScript gitu. Nah, untuk pertama kali sih Node.js dikembangin oleh Google ya. Uh, dan Google itu juga membuat Google Chrome dari Node.js. Yang saya dengar sih begitu gitu. Uh, Kira-kira kalau nggak salah dikembangin pada tahun 2009 gitu. Nah, Node.js ini sendiri berjalan di mesin V8. Untuk mesin V8 itu sendiri saya kurang tahu sih jelasnya bagaimana mesin V8, tapi nanti kita coba bahas tentang itu jika sempat ya. Uh, Oke, kita langsung ke cara penginstalannya dulu sebelum kita masuk ke contoh soal atau contoh latihannya nanti. Pertama kita buka Google Chrome pastinya lah atau Mozilla, terserah. Teman sukanya browser apa gitu ya. Nah, saya di sini buka Mozilla dan kita buka websitenya di node.js.org. Nah, ini halaman tampilan utamanya. Teman-teman kalau misalnya menggunakan Windows 64 bit, teman-teman langsung bisa download di sini. Ada dua versi ya. Ada dua versi di mana versi yang pertama itu ada V versi 4.4.5 LTS dan yang kedua versi 6.2.2. Nah, mungkin bedanya di sini yang ini current, yang ini lebih di bawah yang versi current ini gitu. Uh, tapi saya mau ngambil versi yang LTS aja karena ini recommended. Jadi Node.js-nya merekomendasikan masih yang ini. Mungkin yang versi ini belum terlalu matang atau mungkin masih beta atau gimana. Jadi saya milih yang recommended aja. Nah, bagi teman-teman yang punya OS lain atau mesin lain selain Windows gitu, teman-teman jangan khawatir karena Node.js ini multi platform. Multi platform itu jadi uh, Node.js bisa berjalan di berbagai OS, contohnya macOS atau Linux. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau download yang sesuai dengan sistem operasi teman-teman bisa klik menu download. Nah, di sini bisa pilih mau yang mana dulu, current atau LTS. Saya mau pilih yang LTS aja karena recommended. Sesuai dengan keinginan teman-teman di sini aja. Kalau mau pilih yang LTS seperti saya, mangga. Kalau misalnya mau pilih yang current, bebas gitu ya. Jadi saya memilih, kebetulan saya di sini menggunakan Windows 10 64 bit. Jadi saya akan menginstal yang 10 64 bit. Oke, Windows ya. Nah, ada teman kalau misalnya macOS ataupun Linux gitu ya. Atau teman-teman yang udah pro ya oprek-oprek source code-nya bisa. Oke, kita langsung download. Sebenarnya saya sudah download ya. Saya sudah download.
Jadi saya langsung klik open. Nah ini untuk penginstalannya sendiri sih nggak terlalu ribet ya, tinggal klik next, agree kalau misalnya mau dibaca dulu mangga. Tapi ya sebagai pengguna kita pastinya harus taat dengan ini ya, lisensi agreementnya. Jadi ya udah, apa boleh buat, soalnya kalau nggak di checklist kita nggak bisa next. Ya oke, next. Nah di sini untuk foldernya bisa teman-teman sesuaikan. Teman-teman mau nginstal Node.js-nya di mana? Cuman saya saranin sih biarin aja di folder defaultnya supaya lebih enak. Oke, selanjutnya next. Pilih next dan install. Nah, tunggu proses penginstalannya berjalan ya. Mungkin ini memakan waktu beberapa menit sesuai dengan spesifikasi komputer Anda. Mungkin kita stop dulu sebentar untuk melakukan penginstalannya supaya durasinya juga nggak terlalu gede ya. Oke, proses penginstalan telah selesai. Kita tinggal pilih finish. Nah, kita udah selesai menginstal Node.js. Oke, selanjutnya bagaimana kita mengecek Node.js kita itu terinstall atau belum? Teman-teman bisa dengan beberapa cara sih mengeceknya. Bisa dengan dari apa? Dari saya lupa. Ini. Change and remove program. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Ini kalau bagi Anda pengguna Windows ya. Nah, di sini. Di sini jelas bahwa Node.js telah terinstall. Atau mungkin dengan cara command prompt, atau kalau di Linux bisa pakai konsol atau terminal. Kita ketik command prompt. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Kita hanya perlu ngecek dengan cara node. Nah, dengan perintah node ini, jika misalnya perintah node bisa kita eksekusi alias nggak undefined gitu perintahnya, maka kita udah berhasil menginstalnya. Cuman kita lihat saja versinya biar lebih jelas lagi. Nah, tadi kan saya mendownload versi 4.4.5 ya di webnya. Ini jika teman-teman penasaran, ini versinya seperti ini. Jadi sesuai dengan yang kita install gitu. Berarti udah bener, kita udah menginstal Node.js. Nah, sebelum itu ada hal yang penting harus kita install, package yang nggak kalah penting dan direkomendasikan harus diinstal gitu. Namanya npm. Nah, npm itu apa? Kalau npm itu apa sih? Jika teman-teman udah menggunakan PHP, pasti mengenal yang namanya Composer. Nah, Composer itu apa? Composer itu alat untuk membantu PHP sendiri dalam apa ya? Membuat optimasi dalam PHP-nya sendiri gitu. Dalam hal mengupdate, dalam hal bertukar data JSON-nya ke server gitu. Jadi update-nya itu lebih cepat gitu. Update software-software terbarunya. Nah, npm juga seperti itu. Jadi mempermudah kita untuk mengupdate apa yang fitur-fitur terbaru dari npm-nya atau Node.js-nya sendiri gitu. Kita bisa download langsung gitu. Nah, untuk di versi 4.4.5 ini npm itu udah di-include-kan ya. Jadi kita nggak perlu lagi menginstal. Tapi katanya sih di versi yang 2, sekian gitu. Nah, dia harus menginstal npm secara terpisah gitu. Jadi saya sarankan teman-teman untuk menginstal Node.js-nya yang versi terbaru aja supaya npm-nya sudah tersedia gitu. Cara ngecek npm-nya gimana? Sama kayak Node.js tadi, kalau misalnya kita ketik perintah npm, jika perintah itu sudah terdefinisi berarti npm kita telah terinstall. Kita cek versinya aja. Nah,
jelas bahwasanya npm kita sudah terinstall setelah kita menginstal Node.js. Oke, mungkin itu sekedar apa? Sekedar uh, basic dari npm atau Node.js ya. Nah, sebelum kita ke langkah-langkah yang lebih rumit, kita harus persiapkan hmm, text editor ataupun IDE untuk mendevelop dari Node.js ini. Teman-teman bisa gunakan, kalau misalnya menggunakan IDE bisa pakai IntelliJ IDEA, atau mungkin bisa pakai NetBeans atau yang lainnya lah. Pakai Dreamweaver juga bisa kok. Tergantung selera Anda gitu ya. Tapi saya di sini mau menggunakan apa? Menggunakan text editor. Jadi teman-teman di sini biar belajar dari basic banget gitu. Jadi biar teman-teman dipacu maksud saya dipacu untuk mengoding lebih simpel lagi gitu, lebih dasar lagi gitu ya. Saya di sini menggunakan, karena saya lebih sering menggunakan Atom. Atom itu text editor yang dikeluarkan dari, saya lupa dari mana. Bagi teman-teman yang menggunakan Notepad++ juga boleh kok, atau Sublime gitu. Nah, tapi di komputer saya terinstall hanya Notepad++ dan Atom. Jadi saya menggunakan Atom atau Notepad++. Nah, untuk hal yang pertama kita buka dulu Notepad, Atomnya dulu ya. Buat teman-teman yang menggunakan Notepad++, nanti akan saya ajarkan bagaimana cara mendevelop Node.js dari Notepad++. Oke, yang pertama itu kita perlu yang namanya menginstal plugin ya. Bisa dibilang package sih. Nah, kita lihat dulu di sini menu setting. Di menu setting. Nah, di menu setting kita perlu menginstal paket ini, paket yang sudah diinstal. Yang perlu kita install itu namanya node.debugger. Jadi Anda bisa klik install, ketik node.debugger seperti ini. Pastikan teman-teman di sini terkoneksi ke internet ya, karena ini mengakses ke server, jadi membutuhkan koneksi internet ya. Oke, maaf. Anda bisa nginstal. Nah, cara keduanya bagaimana? Anda bisa pakai command prompt ya. Pakai command prompt kita bisa nginstalnya dengan perintah apm install node debug. Nah, seperti ini. Oke, biar mengetahui package ini belum terinstall atau sudah belum, kita bisa cek di sini node. Nah, belum ada ya. Belum ada. Jadi kita perlu install. Saya mau memilih yang install dari command prompt biar kece. Oke, kita tinggal enter aja. Nah, ini bakal memakan beberapa waktu sesuai dengan koneksi internet Anda. Nah, seperti yang saya bilang tadi, npm itu fungsinya apa? Ini npm. Anda bisa lihat di sini. Jadi npm yang bekerja di sini untuk mengambil package-package yang kita butuhkan atau fitur-fitur yang kita butuhkan untuk mendevelop Node.js-nya sendiri gitu. Nah, untuk Node JavaScript ya terkhususnya, Node.js itu berjalan di mesin V8. Nah, jika teman-teman penasaran, teman-teman bisa lihat di sini yang berjalan itu untuk mendownload V8. Nah, setelah selesai download ini tandanya kita berhasil menginstal ya. Berhasil menginstal, kita cek bener nggak udah diinstal. Caranya mudah, kita cek aja. Oke, terlebih dahulu kita mungkin mengclose atomnya dulu
biar benar-benar nge-reload ulang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kita udah menginstal ini package ya. Jadi package ini package apa aja yang udah kita install di Atom ini. Nah, ini kita bisa lihat Node debugger ini udah terinstall. Jangan klik disable karena ya package sana nggak akan aktif gitu ya. Nah, di bagian package juga oke, mungkin begitu. Untuk apa? Untuk ngedebugnya juga kita hanya perlu menekan tombol F5. Nah, di sini ada keterangan debugger listing on port sekian. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngakses apa ya? Mau ngaksesnya melalui web, kita bisa aksesnya dengan port ini. Gitu. Tapi sekarang kita pada tutorial kali ini kita nggak akan pakai web dulu, jadi kita pakai konsol aja dulu untuk pengayaan materi JavaScript-nya. Oke. Ini tandanya kita udah berhasil menginstal Node debugger ya. Pertama itu kita buat file baru aja ya. File baru kita bisa disimpan di ya. Kita bikin folder baru aja ya. Folder baru namanya latihan JS. Latihan Node.js ya. Nah, di sini kita kasih nama app aja .js. Jangan lupa ekstensinya harus JS ya, .js. Kita save. Nah, setelah itu kita akan coba. Sebelumnya saya akan kasih kasih komen bahwasanya kita akan membahas tentang hari ini kita akan membahas tentang hal yang simpel dulu, yaitu mulai dari tentang variabel, terus bagaimana cara menampilkan, terus bagaimana kita buat array. Nah, begini array. Terus kita buat habis array itu mungkin kita belajar tentang perulangan baru if dan switch case ya. Nah, terus kita belajar tentang array dalam bentuk JSON. Nah, JSON itu apa? Nanti kita jelaskan. Terus kita belajar tentang fungsi ya. Di semua pemrograman pasti punya yang namanya fungsi ya. Oke, yang pertama kita akan masuk ke variabel ya. Untuk variabel ini hampir sama dengan PHP, dengan yang semuanya bahasa pemrograman keturunan C, jadi nggak terlalu beda. Cuman bedanya di Node.js sendiri kita lebih dimanjakan dengan kita nggak perlu mendeklarasikan suatu variabel itu integer ataupun variabel itu string atau yang lainnya gitu. Jadi kita hanya perlu menulis dengan namanya. Kita kasih command dulu, ini variabel. Oke, kita hanya perlu menulis dengan var, sama seperti PHP ya. Var nama sama dengan, karena ini nama itu biasanya berbentuk string,
Jadi kita harus menulisnya pakai petik dua ya. Nah, namanya misalnya Yuda Situmorang. Jangan lupa kasih titik koma. Oke. Terus selanjutnya kita akan menampilkannya. Bener nggak? Kita bisa input apa? Nampilin string itu, string namanya dengan cara console.log ya. Kita kasih nama. Nah, console.log ini fungsinya apa? Ini perintah untuk program yang berbasis desktop atau konsol gitu. Teman-teman di sini ini sama dengan write learn di bahasa C atau printf atau apalagi gitu. Yang lainnya lah, di bahasa yang lainnya gitu. Jadi ini untuk menulis, nge-write di konsolnya. Untuk menjalankannya kita bisa jalankan dengan tombol F5 lalu klik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini. Teman-teman bisa lihat ini. Nah, teman-teman bisa lihat Yuda Situmorang ditampilkan karena kita console.log nama itu dari isinya ini string dari Yuda Situmorang. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita berhasil menampilkannya. Nah, selanjutnya setelah kita mencoba variabel, begitu juga dengan integer. Misalnya integer itu biasanya harga pasti integer gitu ya. Harga bukan harga saya ya. Ini harga variabel aja. Nah, kita bisa mengisi harganya dengan nilai misalnya 25.000. Nah, jangan lupa untuk mengganti namanya tadi menjadi harga. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan coba running. Apakah nampil? Nah, nampil. Walaupun kita mengisinya dengan beberapa tipe data, nah kita nggak perlu ganti harus integer, harus varchar, atau harus apalagi yang bertipe data lain gitu. Nah, kita hanya perlu menuliskan var saja, nggak perlu harus menginisialisasikan variabel harga itu apakah di integer atau string atau apalah gitu ya. Nah, itu fungsinya var, dan itulah keunggulan dari Node.js sendiri gitu ya. Kita nggak perlu lagi mendefinisikannya. Kita hanya cukup menulis dengan kata var. Nah, selanjutnya setelah kita sebelumnya ini console.log ini untuk menampilkan ya, seperti pembahasan kita hari ini. Jadi kita sudah membahas